Upacara peringatan detik-detik upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 Rabu 17 Agustus 2022 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Pimpinan Tembak Sampai Kami, para komandan kami kesempatan. Dan kosong bagus. Hop. Start. Kita hop. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, upacara dalam rangka peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 Rabu tanggal 17 Agustus 2022 dapat terlaksana. Untuk diketahui hadirin sekalian, pejabat upacara sebagai berikut. Bertindak sebagai komandan upacara AKP Hani J.O. Salamena SH, perwira lulusan Sutupa tahun 2014 yang kesehariannya menjabat sebagai Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Teluk Wondama. Bertindak sebagai perwira upacara AKP Sutrisno SHMH yang kesehariannya bertugas sebagai Kabak SDM Polres Teluk Wondama. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera pusaka merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Teluk Wondama. Bertindak sebagai komandan pasukan pengibar bendera Ibda Yohanes Zendrato SH, perwira lulusan Sutupa tahun 2021 yang kesehariannya menjabat sebagai Pak Urmin Bak SDM Polres Teluk Wondama. Bertugas sebagai pembawa baki bendera merah putih tahun 2022 Novia Nicolin Beatrix Tahatari. Bertugas sebagai penggerek dan pembentang bendera merah putih Paskibraka tahun 2022. 1. Grits Greiner Tahatari. 2. Top
Balai Mariaki Bogor Klaber. 3. Febrianto Tore. Nampak di hadapan hadirin sekalian, peserta upacara berbanjar dengan gagahnya dari Kesatuan TNI, Polri, Satpol PP, dan OPD, serta pelajar di wilayah Kabupaten Teluk Wondama. Marilah kita ikuti bersama jalannya upacara ini dengan hikmat. Bupati Kabupaten Teluk Wondama selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada Instruktur Upacara. Hormat, Jenderal! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara pengibaran bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tanggal 17 Agustus 2022 siap dimulai. Lanjutkan. Hadirin
tamu undangan dimohon berdiri. Pengibaran sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara. Langkah tegap maju. Dan
Jalan! Di tepi! Hei! Henti! Hei! Lapor pengibaran sang merah putih. Siap. Laksanakan.
Teruskan. Lurus. Kerjakan. kepada Sang Merah Putih. Hormat, segera!
Belok kiri. Jalan. Mengheningkan cipta untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengenang cipta mulai. Selesai. Detik-detik proklamasi. Tanda kebesaran duka.
Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemerintahan, kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat, hidup! Hup! Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin tamu undangan, disilahkan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat untuk kebahagiaan. Isrot hidup. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Teluk Purnama, yang kami hormati Wakil Bupati Teluk Purnama, yang kami hormati Kapolres Teluk Purnama, yang kami hormati Dandim Persiapan Teluk Purnama, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Purnama, yang kami hormati dan Rabi Losion, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Teluk Purnama, yang kami hormati Ketua JOW Kabupaten Teluk Purnama, yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Teluk Purnama, yang kami hormati para asisten sekretaris daerah, yang kami hormati para pimpinan organisasi perangkat daerah, yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal, yang kami hormati para pimpinan perbankan, yang kami hormati para kepala distrik se-Kabupaten Teluk Purnama, yang kami hormati para kepala kampung se-Kabupaten Teluk Purnama, yang kami hormati para tokoh agama, para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan seluruh warga masyarakat, serta seluruh peserta upacara yang kami hormati dan kami banggakan.
puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga hari ini kita dapat memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah 2 tahun lamanya kita menyelenggarakannya dengan pembatasan sosial karena pandemi COVID-19. Tentu pelaksanaan upacara peringatan HUT kemerdekaan ini terlebih untuk memberikan penghormatan dan penghargaan atas nilai-nilai kejuangan dan perjuangan para pahlawan kusuma bangsa dalam merebut, menegakkan, dan mempertahankan kemerdekaan yang kita rasakan saat ini. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif yang dapat mendukung kemajuan pembangunan bangsa, negara, dan daerah di semua sektor. Terlebih, wabah pandemi COVID-19 yang lalu telah memporak-porandakan berbagai aspek kehidupan dan kecemasan sosial, sehingga tekanan ekonomi cukup berat dirasakan oleh setiap rakyat Indonesia di penjuru tanah air. Hal ini menjadi cambuk bagi kita bersama-sama untuk berjuang melaluinya. 2 tahun terakhir ini merupakan cobaan sekaligus perjuangan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Kabupaten Teluk Bintang, dalam usaha untuk membebaskan diri dari pandemi COVID-19. Dan saat inilah, saat di mana kondisi pandemi mulai melandai, saatnya kita mulai berjuang kembali, membenahi, memulihkan, membangkitkan, dan menguatkan semua lini kehidupan agar siap menghadapi tantangan global dan menjadikan Kabupaten Teluk Bintang lebih maju. Hadirin dan masyarakat sekalian yang kami hormati, dengan tema besar peringatan HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 ini, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, menjadi spirit kita bersama untuk melangkah bersama, menjalin ikatan kerjasama yang kuat, bersatu padu, mengaktualisasikan dalam sebuah karya, kreativitas, dan inovasi untuk dapat dan siap berpartisipasi di era global. Sebagai refleksi pada usia 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, saya menyampaikan bahwa tahun ini merupakan tahun kedua kepemimpinan kami bersama Wakil Bupati dalam memimpin Kabupaten Teluk Bintang. Selama ini mungkin banyak sekali masukan maupun kritik yang ditujukan kepada kami dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Semua kritikan dan masukan selalu kami apresiasikan dan selalu kami yakini sebagai bentuk perhatian dan kecintaan masyarakat terhadap Kabupaten Teluk Bintang. Untuk itu, saya mengajak kita bersama-sama dalam momentum ini. Marilah kita terus bergandengan tangan untuk membangun Kabupaten Teluk Bintang ke arah yang lebih baik. Kita adalah bangsa yang besar, dan Kabupaten Teluk Bintang sebagai tanah peradaban orang Papua dikaruniai segala kekayaan, keberagaman, dan modal sosial yang kuat. Potensi ini harus kita jaga dengan sepenuh hati. Kita kelola dengan nurani, pikiran dan tindakan, serta etika suci demi berkibarnya panji-panji Ibu Pertiwi. Sesuai dengan tema peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Mari kita berdayakan segala potensi yang ada untuk kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama. Mari kita berdayakan ekonomi kreatif dan UMKM dengan inovasi dan kreativitas.
Bapak Ibu, seluruh warga masyarakat serta peserta upacara yang saya hormati. Hari ini dalam peringatan HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, saya berharap pula agar generasi muda Teluk Kodama harus senantiasa ikut mendukung seluruh program pembangunan sekaligus berperan aktif dengan menjadikan generasi yang tiada henti menuntut ilmu dan belajar dengan tekun. Karena adik-adik adalah generasi muda yang menentukan perjalanan negara ke masa depan sebagai penggerak negara, memberi inspirasi, sekaligus pemandu ide untuk melakukan perubahan. Di tangan generasi muda, perubahan ini akan membuat negara maju. Terlebih di era globalisasi, generasi muda sangat dibutuhkan untuk pembangunan nasional dan keberlanjutan budaya. Beranjak dari hal tersebut kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Teluk Kodama, marilah kita terus bergandeng tangan bersama-sama membangun Teluk Kodama yang kita cintai dan kita banggakan ini. Marilah kita kuatkan terus semangat api kemerdekaan di sanubari kita sebagai bara dan kekuatan dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pada kesempatan yang sangat baik ini, atas nama pemerintah Kabupaten Teluk Kodama, saya memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada instansi, lembaga pemerintah, organisasi perangkat daerah, organisasi keagamaan, sosial, kelompok masyarakat, persorangan, dan warga masyarakat lainnya yang dalam 1 tahun ini telah berhasil meraih prestasi yang mengharumkan nama Teluk Kodama. Terlebih khusus pada saat ini secara khusus Kampung Budiemu, Distrik Rasei yang berhasil menjadi juara 2 lomba kampung tingkat Provinsi Papua Barat. Kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Teluk Kodama, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Teluk Kodama. Teriring harapan, mudah-mudahan ke depan semua prestasi yang sudah kita raih dapat lebih ditingkatkan. Atas raihan prestasi-prestasi tersebut, saya meminta kita semua tidak cepat berpuas diri, karena ke depan tugas kita semakin berat, karena semakin banyak tantangan dan permasalahan pembangunan yang harus kita hadapi dan kita selesaikan. Bapak Ibu, seluruh warga masyarakat dan seluruh peserta upacara yang saya hormati, melalui peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, pada hari ini saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Teluk Kodama agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban untuk menuju masyarakat yang lebih aman, adil, demokratis, dan sejahtera. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak terkait yang telah bekerja sama dalam pelaksanaan peringatan HUT Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Semoga di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022 dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, kita benar-benar menjadi sebuah negara yang unggul dan bergerak menuju Indonesia maju dan dapat mewujudkan keadilan dan peradaban untuk kemandirian masyarakat di Kabupaten Teluk Kodama. Akhir kata, selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Jayalah Indonesia, jayalah Kabupaten Teluk Kodama. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Shalom. Sekian. Hup!
Bacaan doa. Izinkan saya membaca doa secara Kristen. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, kami semua menyanyi dengan segala sebagai dapat syukur atas nikmat dan karunia, nikmat kemerdekaan ke-27 negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga rahmat, pertolongan, dan berkatmu abadi menjelma menyertai segenap kami bangsa Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Abadi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemelihara, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan. Jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan. Masukkan kami dalam pemeliharaan yang tak terlenakan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengampuni, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampuni pula orang tua dan guru kami. Ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami. Ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami. Dengarkan dan sempurnakanlah doa kami ya Tuhan. Demi Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Amin. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Hadirin tamu undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan DKI. Laporan.
pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Silakan. Upacara selesai. Pasukan dapat dibubarkan oleh komandan. Upacara selesai tanpa penghormatan pasukan para serangan konflik dengan rencana. Silakan. Merdeka. Baik, di sini mohon izin Bapak berdua, Pak Bupati akan memotong dan ditaruh di piring. Setelah taruh di piring, kami akan mengundang Bapak yang terhormat, Bapak Ketua DPRD, Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Kapolres, BKO Persiapan, Wakil Ketua DPRD, dan dari MUI, perwakilan dari MUI. Ulang tahun kami ucapkan selamat kita akan doakan selamat sejahtera sehat sentosa selamat panjang umur dan bahagia. Sekali lagi, panjang umur dan bahagia. Merdeka. Tangan dan sampaikan salam merdeka. Merdeka. Silakan kepada Bapak Bupati. Di sini ada tugas. Yang jatuh adalah Bapak Wakil tugas. Kata-kata dari Iya, iya. Jadi bawa meja itu ya, San, ya. Langsung pegang. Tolong. Apa maksudnya? Enggak ada ini. Bahaya. Sudah. Tangan, lihat. Mantul. Gampang deh. Hitung dulu, Kang. Aduh.
Sorana Martin. Sudah malam saja. Nanti lihat bagus kalau ada piring ke piring. Motor masuk dalam, motor keluar. Samping dulu. Sambil makan Sekian dan terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Ya, baik, izin Bapak ya. Pertanyaannya, ini kan tema kita, Pak, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, di Wondaman tentu ada prioritas yang Bapak berdua sudah pikirkan untuk bagian mana yang kita harus pulihkan lebih cepat dan kita juga bangkitkan supaya kita Wondaman bisa lari lebih cepat dan bisa bangkit lebih kuat lagi. Silakan Bapak. Ya baik, terkait dengan tema nasional ya dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, yaitu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Tentunya ini merupakan satu tema yang berisi himbauan tapi juga motivasi kepada seluruh bangsa Indonesia, tapi secara khusus untuk jajaran Pemda Kabupaten Toba Wondama untuk berupaya mengatasi berbagai permasalahan di daerah, terutama contoh seperti pandemi COVID yang kita bersyukur pada tahun ini telah kita lakukan berbagai langkah sehingga kasus atau kejadian terkait COVID-19 telah kita katakan kita boleh atasi. Ini hal-hal yang dapat kita katakan kita memulihkan. Tapi terkait dengan ekonomi, kondisi ekonomi daerah dan lain-lain, tentunya itu juga menjadi catatan penting bagi daerah dan seluruh masyarakat. Karena kita tahu bersama bahwa dalam membangun daerah bukan hanya menjadi tugas pemerintah daerah, tetapi semua elemen masyarakat, semua elemen bangsa ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan. Terkait dengan ekonomi, maka itu juga menjadi tugas kita semua, baik pemerintah daerah, masyarakat, untuk sama-sama bagaimana berupaya untuk membangun kembali atau memulihkan ekonomi daerah yang saat ini dalam kondisi kita boleh katakan setelah pandemi COVID sangat terganggu sekali, sehingga perlu kita lakukan langkah-langkah. Dan langkah yang telah dilakukan seperti melalui kegiatan pertanian dan perikanan yang juga coba kita lakukan secara langsung melalui kegiatan dari dinas sosial, tapi juga dinas perindak ya, dalam bentuk bantuan bantuan dan lain-lain. Semua itu kita lakukan dalam rangka bagaimana menata kembali ekonomi daerah kita yang
terganggu pada saat pandemi COVID-19. Tetapi pada saat yang sama dalam tahun ini juga secara bertahap ke tahun depan Pemda berupaya semampu mungkin untuk bagaimana menyediakan sarana prasarana infrastruktur pendukung dalam rangka bagaimana mendukung pembangunan kembali ekonomi daerah. Itu yang terkait ekonomi. Tapi dari sisi ini infrastruktur ya pemerintah daerah telah melakukan koordinasi baik dengan secara internal di daerah, tetapi juga dengan pemerintah Provinsi Papua Barat, tetapi juga sampai ke pemerintah pusat. Itu memberikan dukungan-dukungan terhadap berbagai infrastruktur pendukung yang kita harapkan kalau itu terjadi, maka tentunya ada dampak pada berbagai sektor, baik sektor transportasi, ekonomi dan lain-lain. Itu yang kita lakukan, dan mudah-mudahan tahun depan ada sejumlah program yang telah dilakukan, diusulkan tahun ini yang cukup mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan bisa terrealisir sehingga tahun depan bisa lebih baik dari tahun ini. Seperti begitu kira-kira. Oke. Mungkin ada tambahan dari Pak Wakil Bupati. Berangkat dari tema nasional kita, maka di Kabupaten Kuala kita harus pulihkan bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Tiga sektor ini harus kita pulihkan sehingga kita harus bangkit dari kemiskinan dan juga bangkit dari segala keterbelakangan kita. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus akan memprogramkan program dalam rangka pemulihan ekonomi, yaitu di bidang pertanian dan perikanan. Dengan demikian kita berharap pada tahun-tahun yang akan datang kita akan bangkit dari semua keterpurukan kita di Kabupaten Kuala. Demikian. Pak Bupati, soal kesehatan tadi kan ke rumah sakit kita sekarang sudah naik ke TPC. Bapak mungkin bisa sampaikan sedikit. Mungkin ada jaminan perubahan apa yang akan dirasakan masyarakat dan kenaikan TP itu? Iya, yang pertama memang status rumah sakit itu menjadi sesuatu hal yang boleh kita katakan menjadi dasar bagaimana kualitas pelayanan dari pelayanan kesehatan dari rumah sakit tersebut. Ya. Tetapi tidak bisa kita katakan hanya berpindah dari tipe B, tipe D ke tipe C, tetapi tidak kita dukung dengan fasilitas, sarana prasarana, tetapi juga sampai ke sumber daya manusia, secara khusus tenaga medis, ya, para medis dan medis ya, tenaga dokter dan lain-lain. Dan oleh karena itu kita bersyukur karena sudah cukup lama kita ada di tipe D, dan tipe rumah sakit itu kan membatasi pelayanan diberikan. Nah, dengan kita meningkat dari tipe D ke tipe C, dan itu menjadi komitmen Bupati dan Wakil Bupati pada pemerintahan ini bahwa kami bertekad untuk meningkatkan status rumah sakit itu menjadi tipe C. Kenapa harus kita tingkatkan? Supaya kualitas pelayanan semakin meningkat, ya, semakin meningkat ya. Kita tahu bersama bahwa seperti apa kondisi masyarakat kita. Kita boleh katakan bahwa masyarakat kita adalah dalam kondisi yang cukup sulit, sehingga pelayanan kesehatan ini apabila dilakukan pelayanan keluar itu cukup berat ya. Walaupun pemerintah daerah sedang melaksanakan kerjasama dengan BPJS ya, BPJS untuk mendukung dalam hal pemberian pelayanan kesehatan kepada mereka. Tetapi ada faktor-faktor lain yang dirasakan oleh masing-masing keluarga kalau satu keluarganya harus dirujuk keluar ya, di luar daripada biaya pengobatan dan lain-lain yang bisa diklaim oleh BPJS. Ada biaya lain yang tentunya menjadi berat bagi keluarga. Dan oleh karena itu kita berharap dengan peningkatan status rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C, kualitas pelayanan kita itu bisa lebih baik. Kita harapkan nanti ke depan mungkin kita harus mengelola keuangan daerah kita menjadi lebih baik, sehingga contoh di rumah sakit kalau
peralatan, satu jenis peralatan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang penting tidak ada, mudah-mudahan kita bisa adakan di sini. Sehingga pada saat terjadi kasus tertentu tidak perlu dirujuk keluar, tetapi dilakukan di sini. Jadi beriringan di saat yang sama fasilitas-fasilitas pendukung untuk pelayanan itu kita tingkatkan, tetapi sumber daya manusianya tentunya harus kita dukung. Ya, karena contoh rumah sakit DPC mungkin akan membutuhkan tenaga spesialis seperti apa, untuk spesialis bidang apa itu sangat dibutuhkan. Dan untuk tahun ini ada beberapa tenaga dokter yang sudah kita kirim untuk mengambil spesialis di masing-masing bidang yang mereka tekuni. Dengan perjanjian mereka tidak boleh keluar dari Kondaman. Dan bersama Pak Bupati kami sudah minta kepada setiap dokter yang dibiayai oleh pemerintah daerah untuk mengambil spesialis itu menandatangani surat pernyataan bahwa apabila tidak kembali ke sini maka mereka harus kembalikan uang daerah yang digunakan untuk menyekolahkan mereka. Ini dalam rangka bagaimana supaya mereka tetap kembali. Sumber daya kesehatan kita butuh untuk tipe rumah sakit kita yang naik kelas dari tipe C. Jadi ada dua hal itu. Jadi selain sarana-prasarana, tapi sumber daya manusia perlu kita tingkatkan. Seperti demikian. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya. Ya.